Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puja puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini ya, di tempat yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka monek dan pembinaan Pokja RW Ramah Anak RW 11 Kelurahan Sukmajaya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Lurah Sukmajaya, Bapak Uladi SMA, yang saya hormati Ketua TPPKK Kelurahan Sukmajaya, Ibu Siti Sarofa, dan saya hormati juga Bapak RW 11 Pak Wiwoto beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ketua Pokja RW Ramah Anak RW 10 beserta RW 11 beserta udah tambah satu ya, RW 11 beserta para pengurusnya ya, Masya Allah. Apresiasi sekali dari kami ya yang menjadi model saya di sini bersama berita bersama Ibu Lurah ya, Bunda Lurah. Saya lebih senang nyebutnya Bunda Lurah, jadi gak repot. Jadi ini sebenarnya adalah tim monek ya Bu ya, tim monek dari Kelurahan Sukmajaya. Begitu luar biasa Bapak dan Ibu semua di RW 11 ini sudah mempresentasikan tadi paparannya ya, Insya Allah. Jadi sebenarnya kita udah nggak perlu repot kita ya. Rencana aksinya juga Masya Allah sudah luar biasa gitu ya, dari data yang kurang lebih baru terkumpul belum 100% padahal ya, tapi sudah mempunyai rencana-rencana aksi tindak lanjut setelah ini apa yang akan dibuat, dan itu semuanya memang menggambarkan dari keberadaan Pokja RW Ramah Anak ini. Nah, barangkali saya hanya memaparkan supaya kita lebih jelas lagi ya untuk terkait Pokja RW Ramah Anak ini. Nah, Pokja RW Ramah Anak, Pokja RW Ramah Anak ini tidak terlepas sendiri ya. Ini semuanya dalam rangka mewujudkan Depok Kota Layak Anak. Insya Allah sudah lama ya Bu ya yang dengar istilah Depok Kota Layak Anak. Jadi ini sudah ada perdanya, Perda nomor 15 tahun 2013. Jadi Bapak dan Ibu, Kota Layak Anak sudah ada perdanya sejak 2013. Nah berarti sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun ya Bu ya. Perda nomor 15 tahun 2013. Nah jadi Kota Depok Kota Layak Anak ini tidak akan bisa terwujud tiba-tiba gitu ya. Pasti harus didukung oleh 11 kecamatan yang adalah kecamatan layak anak. Kemudian kecamatan-kecamatan semuanya harus didukung oleh kelurahan yang layak anak. Nah, kelurahan-kelurahan khususnya di sini kita Kelurahan Sukmajaya tidak akan terwujud sebagai kelurahan yang layak anak jika tidak didukung oleh RW-RW yang ramah anak. Nah, RW kita ini termasuk yang sedikit nomor 2 ya, Lurah ya. Jadi dari seluruh RW kita ada 13 RW sekelurahan Sukmajaya. Kalau yang paling sedikit itu kita ya. Kita ya, kita 10. Kita 10 kan. Nah, yang paling sedikit itu 10 RW. Ya, kelurahan. Jadi kelurahan yang memiliki RW paling sedikit itu 10. Nah, ini kan RW-nya yang paling nomor 2 berarti ya 13 beserta Cisalak kalau nggak salah yang 13 RW. Nah, Makarjaya, Abadi Jaya, Bakti Jaya itu banyak banget ya 29, 31 ya kita ya. Banyak-banyak. Ini termasuk RW yang sedikit. Nah, kelurahan layak anak yang kita usahakan ini terwujud, ini harus didukung oleh RW-RW yang ramah anak. Nah, jadi berubah ya Bu ya namanya ya. Sampai di kelurahan saja namanya layak anak. Ketika sampai ke RW menjadi RW ramah anak ya. Sesuai kan Bu ya? Ya, jadi RW ramah anak ya. Jadi memang diharapkan karena kalau yang punya warga siapa Bu? RW ya Bu ya, yang punya warga ya. Nah, jadi di sini memang langsung
ujung tombaknya yang menyentuh keluarga-keluarga, bagaimana supaya setiap keluarga itu ramah terhadap anak di rumahnya, orang tuanya bahasanya ramah sama anak gitu ya. Kemudian tindak sikapnya semuanya ramah terhadap anak ya, masjidnya tempat ibadahnya ramah terhadap anak ya, seperti tadi tempat-tempat olahraga yang masya Allah sudah lengkap banyak di sini ramah terhadap anak gitu ya. Kita tidak bisa sendiri, ada beberapa tempat ibadah ya, misalnya beberapa masjid merasa terganggu dengan anak-anak, sehingga anak-anak kadang-kadang suka disuruh pergi gitu ya, berisik gitu ya. Sebenarnya kan ini tantangannya bukannya anaknya gitu ya. Ini kan sebenarnya tantangannya orang-orang dewasa yang seharusnya mengelola tempat ibadah tersebut, bagaimana supaya anak-anak bisa tertib. Ya Bu ya, setuju kan Bu ya? Karena memang dunia anak-anak itu senang bermain gitu ya. Nah, cuman bermainnya ya ketika dia dikelola ya, ada peraturannya, mereka paham, mereka pasti bisa menempatkan diri. Nah, kemudian itu tadi sedikit mengangkat kota layak anak dan kemudian sampai kepada RW ramah anak. Nah, apa maksudnya? Kita coba rinci lagi ya, Ibu ya. Sebenarnya ada di sini, saya coba membacakan dan untuk kita lebih merekam bersama gitu ya. Maksud dari Pokja, jadi namanya begitu, Pokja, kelompok kerja RW ramah anak. Yaitu maksudnya mengoptimalkan peran masyarakat, keluarga-keluarga dalam upaya mewujudkan lingkungan yang layak anak. Nah, jadi memang apalagi ya kalau komplek ini memang luar biasa sebenarnya, Masya Allah. Beda dengan kondisi di perkampungan, wilayah perkampungan. Jadi tentu saja komplek-komplek begini potensinya Masya Allah luar biasa. Dan tadi yang sudah digambarkan, ada yang psikolognya juga nggak cuma satu. Biasanya kalau di kampung mas satu gitu ya. Guru-guru, kemudian tadi ahli olahraga, ahli melukis gitu ya, semua kayaknya ada. Nah, tinggal di sini mengoptimalkan ya, maksudnya itu peran masyarakatnya untuk itu kebersamaan, karena barangkali masih masing-masing. Nah, ini gimana supaya bersama-sama mewujudkan RW yang ramah anak. Kemudian tujuannya yang pertama memanfaatkan dan menyalurkan potensi serta sumber daya yang ada di masyarakat dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Insya Allah tadi juga data terlantar juga nggak ada ya Bu ya. Nah, jadi tinggal menyatukan. Nah, karena masing-masing kan di rumahnya udah lengkap deh tuh anak-anak, dikasih sekolahnya ya udah sampai tinggi pendidikannya, kemudian udah pada dikhususin masing-masing sama orang tuanya macam-macam juga prosesnya. Nah, tinggal menyatukan nih kan masing-masing kebanyakan yang banyak. Nah, memang yang agak kelebihannya kalau komplek ya itu tadi ya, karena sibuk jadinya lebih individualis, biasanya lebih kuat gitu ya. Nah, di sini justru dengan adanya Pokja ramah anak ini bagaimana menyatukan gitu ya, menyatukan, memanfaatkan potensi-potensi yang ada tadi supaya ada keguyuban bersamanya itu ya Bu ya. Jadi kan Masya Allah kita juga luar biasa ya, rasanya masuk ke komplek ya Masya Allah ibu-ibu banyak gitu bisa hadir di sini ya. Jadi luar biasa sekali semangat ibu-ibu untuk bekerja bersama, guyup bersama untuk kemajuan wilayah ibu ya. Kemudian tujuan yang kedua memberikan jaminan perlindungan, kebutuhan dan pemenuhan hak-hak anak dengan keterlibatan masyarakat sekitar. Jadi kalau di perkampungan banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu gitu ya, jadi dibantu. Nah kalau di sini memang tinggal PR-nya menyatukan, karena kan salah satu hak sebagai manusia di sini khususnya hak-hak anak, dia butuh bersosial ya, kehidupan sosial ya. Nah ini juga akan menjadi latihan ya mereka sebagai pemimpin, karena pemimpin kan dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi ada semua ya. Kita nggak tahu nanti anak kita berada di kepemimpinan yang mana. Kemudian kita cermati bersama ini untuk visi. Jadi ini visi Pokja ibu-ibu semua ya, visi Pokja RW ramah anak di lingkungan RW 11 ini adalah terciptanya lingkungan RW 11 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang ramah anak
sehingga tumbuh berkembang bakatnya, potensinya, kreativitasnya untuk terwujudnya generasi muda yang berkualitas dan berkarakter. Kemudian misinya di sini ada 3 ya, yaitu Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama membangun partisipasi. Ini kan misi itu kan tadi apa yang harus dilakukan gitu Ibu ya. Nanti kan Ibu sudah tuangkan tadi itu biasa di rencana aksi. Yang pertama membangun partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak. Nah, terdiri atas 5 di sini haknya ya. Kemudian menjadi klasternya juga 5. Nah, sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sebenarnya hak anak ada 31. Banyak ya Bu ya. Tapi ya insya Allah saya yakin kalau di kompleks banyak yang sudah ini ya, mungkin 100% ya sudah diberikan ya. Jadi hak anak itu 31. Nah di sini dikelompokkan sehingga hanya menjadi 5. Jadi yang pertama sipil dan kebebasan, yang kedua hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang ketiga hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang keempat hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan sosial budaya, yang kelima hak perlindungan khusus. Nah, itu jadi ada 5 hak yang nanti akan diwakili ya pengurusannya oleh 5 klaster yang ada di kepengurusan Pokja RW Ramah Anak. Kemudian yang kedua membangun ketahanan keluarga ya misinya yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam bingkai keharmonisan dan kebahagiaan sehingga mampu mendidik, menjaga anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Memang maraknya ya kasus-kasus anak-anak dan remaja pada saat ini yang bisa kita lihat ya Bu ya di berita-berita, bahkan dekat ya kondisi kita dengar ya di wilayah kita juga Kelurahan Sukajaya ini juga masih ada kita kedengaran ya anak-anak tawuran gitu ya Bu ya. Kemudian apa gangster-gangster yang lewat gitu ya, nggak tahu munculnya dari mana, tiba-tiba ada gerombolan motor gitu ya, kemudian dia membawa sajam-sajam yang mengerikan gitu ya untuk keselamatan dan keamanan bersama. Nah ini ternyata ya permasalahannya adalah misal ketahanan keluarga yang lemah. Nah jadi di sini bagaimana Pokja RW Ramah Anak ini membangun ketahanan keluarga sehingga diharapkan anak remaja itu bisa terhindar gitu ya dari pengaruh-pengaruh yang negatif sehingga mereka juga terhindar dari hal-hal yang negatif. Kemudian yang ketiga membentuk karakter anak yang religius, cerdas, terampil, kreatif dan berbudi pekerti mulia. Nah, ini misi kita bersama ya di Pokja RW Ramah Anak. Nah kemudian begitu banyak potensi yang ada, termasuk ini juga adalah gedung posyandu ya Bu ya. Ini jadi kita ingin melihat sebut namanya bukan posyandu ya, gedung serbaguna. Salah satu yang untuk posyandu yang untuk sampah. Ada semua ya Bu ya, sampah berjalan. Ya dari tahun 2012. Ya. Jadi kita coba rinci ya, kira-kira bersinerginya kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sini ini seperti apa? Dari klaster yang pertama bidang sipil dan kebebasan. Apa saja sih ruang hidupnya ya? Nah yang pertama itu menjamin bagaimana anak-anak memiliki akta kelahiran atau tadi KIA ya. Nah itu alhamdulillah 100% ya, Masya Allah sekali ya. Jadi itu masuk dalam klaster sipil dan kebebasan. Kemudian bagaimana anak-anak mendapatkan informasi yang banyak gitu ya, yang bermanfaat untuk mereka. Seperti tadi sudah direncanakan akan membuat spot-spot baca seperti itu ya Bu ya. Itu kalau istilahnya kan ada TBM ya, kalau istilah dari pemerintah namanya TBM, Taman Bacaan Masyarakat ya. Kemudian yang ketiga partisipasi anak.
Ya, jadi keberhasilan dari klaster sipil dan kebebasan ini, apakah ada partisipasi anak dalam kegiatan masyarakat dan kegiatan pembangunan? Kalau saya sih berterima kasih ya kepada komplek Pesona Depok, rumah Pesona. Jadi kami sering numpang sholat Id di sini dan senang sekali gitu karena panitianya yang kami lihat itu anak-anak remaja gitu. Beneran pernah sholat di sini? Belum ya? Kalau saya sering numpang di sini, soalnya sering di sini gitu. Karena anak-anak remajanya mengatur kegiatannya tuh rapi gitu sampai kita dikasih kelas gitu ya. Rapi lah kegiatannya dan yang menyampaikan pengumuman di awal juga remaja gitu. Nah ini berarti sudah dapat kita sudah punya catatan bahwa partisipasi anak di sini sudah sangat bagus gitu ya. Di momen-momen hari besar, mungkin tadi perayaan hari nasional ya juga ya, dan apalagi rencana nanti di Oktober Sumpah Pemuda juga akan dilaksanakan. Nah itu partisipasi anak ya. Nah kalau kegiatan-kegiatan yang resmi tadi seperti disampaikan oleh Pak Lurah, Karang Taruna ya Bu ya, supaya dia nanti bisa mengikut ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan, gitu, ke tingkat kota. Terus ada juga istilahnya forum anak. Nah ini forum anak, kemudian forum genre. Jadi itu sebenarnya kegiatannya kan sudah ada ya Ibu ya, kegiatan remajanya, hanya mungkin ya tinggal dibantu dilaporkan nama pengurusnya untuk dibuatkan SK oleh kita. Nanti supaya nanti ketika ada kegiatan bisa diikutkan. Jadi hanya diresmikan saja kan dengan SK, dengan adanya SK. Iya, datanya masuk bahwa ternyata di sini ada forum anak, ada forum genre, ada PIKR. Nah, kalau di Posyandu kan PIKR, yang kegiatan remajanya PIKR Bu. PIKR itu istilahnya namanya Poktan. Kelompok kegiatan, kalau yang lain-lainnya kan banyak. Biasanya di Posyandu itu ada gambar yang menunjukkan tentang bagaimana gambaran Posyandu terintegrasi. Ya, Posyandu terintegrasi itu jadi Posyandu tidak hanya kegiatannya kesehatan aja, misalnya menimbang, mengukur tinggi, kemudian mendapatkan mengecek hasilnya apakah eksklusif, gitu ya, kemudian pemberian imunisasi dan lain sebagainya, gitu ya, vitamin A. Nah, tidak hanya itu. Nah, jadi sebenarnya ada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang lainnya di dalam Posyandu, termasuk yang untuk partisipasi anak itu PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Karena kan tidak semua anak-anak pada umumnya sih yang sebenarnya ini gambarnya anak-anak itu mau curhat gitu ke orang tuanya ya Bu ya. Kadang-kadang mereka merasa nggak nyaman gitu ya, tapi ada juga yang merasa nyaman karena orang tuanya begitu paham tentang pengasuhan terhadap anak remaja. Sehingga untuk mengcover itu supaya remaja itu nggak kemana-mana curhatnya, nggak ke medsos, nggak ke temannya yang punya pandangan yang salah gitu ya. Jadi ada PIKR ini. Karena PIKR ini semua pengurusnya adalah remaja, kecuali pembinanya, penasehatnya boleh yang orang tua gitu ya, misalnya dari BKR, Poktan BKR ya itu sebagai pembina. Nah, kalau pengurusnya dari ketua sampai semua seksi-seksi itu adalah remaja. Jadi ada istilahnya tutor sebaya, ada konselor sebaya. Nah itu remaja-remaja yang sudah dilatih, yang sudah dibina di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota, nanti mereka yang memberikan penyuluhan kepada remaja-remaja yang ada di wilayah RW-nya seperti itu ya, PIKR. Nah, kemudian kita masuk di klaster yang kedua ya Ibu, yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan keluarga ya? Masalah pengasuhan khususnya ya Bu ya. Pengasuhan, pemenuhan kebutuhan hak-hak anak itu tadi ya, kebutuhan makanannya, minumannya, pendidikannya, gitu ya, termasuk hak dia bisa bermain, gitu ya. Nah di sini justru kalau komplek lain gitu dengan perkampungan, mungkin banyak dia punya waktu luang gitu kan, justru di support gitu oleh RW Ramah Anak ini supaya ada banyak kegiatan tambahan di lingkungan
supaya mereka terjaga di aktivitasnya. Nah, barangkali kalau misalnya di komplek ini justru mungkin agak direm kali ya, karena biasanya karena fasilitasnya banyak gitu ya, orang tuanya ekonominya mapan, sehingga anaknya dikasih les semua gitu ya, dari pagi sampai malam full. Nah, justru dengan adanya RW seminggu 7 hari, 1 hari berapa jam gitu ya, lebih jam kerja orang-orang pegawai gitu ya. Nah, justru dengan adanya Pokja RW Ramah Anak ini diharapkan mengerem gitu, karena ada hak anak untuk bermain, berkumpul gitu ya, mengembangkan eksplornya dengan lingkungan alam gitu ya, tidak hanya dengan buku, dengan gedung-gedung yang mewah gitu ya, fasilitas. Ya nggak setuju nggak Bu? Ya. Jadi lain sisi penekanannya ya kalau di kompleks seperti itu. Nah, itu jadi lingkungan keluarga, jadi saling mengingatkan gitu ya, ketika misalnya ya itu memang sudah kondisi seperti itu, ibu bapaknya kan pendidikannya tinggi, pekerjaannya bagus, tentu mengharapkan anak-anak seperti itu juga, bahkan ini lebih baik ya Bu ya, pasti ya. Nah, nanti kan pasti ngepus anaknya harus begini, nah itu apakah anak-anak merasa nyaman gitu ya, apakah ada anak-anak yang merasa tertekan, atau bahkan apakah ada yang nggak sesuai nih ternyata dengan tipenya maunya anak dengan maunya orang tua ya. Jadi kami juga ada kasus jadi itu tadi bapak dan ibunya mampu, kemudian juga ya agamanya juga bagus gitu ya, mendidik anak-anak. Cuma pada saat itu kondisinya tidak kesesuaian masalah jurusan kuliah gitu ya. Jadi awalnya anaknya akhirnya mengalah, ikut masuk kepada jurusan kuliah yang diinginkan orang tuanya, diikuti. Ketika berjalan beberapa waktu ternyata dia nggak sanggup melanjutkan gitu ya. Dan sebenarnya dia sudah curhat gitu ya kepada orang tuanya, aku kayaknya nggak bisa, tapi ditanggapinya terus memotivasi, kamu pasti bisa, ini kan bagus begini-begini gitu ya. Nah akhirnya ya dia nggak dapat solusi ya, karena dia udah menyampaikan bahwa dia nggak sanggup gitu. Tapi yang diberikan dari orang tua adalah terus motivasi gitu ya. Nah akhirnya sampai suatu saat di mana dia tidak bisa menanggung lagi gitu ya beban dirinya, akhirnya dia kabur gitu ya. Akhirnya dia kabur, ya alhamdulillah masih kontak-kontak gitu, masih karena kedekatan ya, keharmonisan kedekatan sama ibunya masih baik gitu ya. Akhirnya dia masih WA tuh, aku di sini, gimana kamu pulang lah, tapi dia udah nggak sanggup gitu ya mau menjalani dengan kondisi yang seperti biasa, dia harus kuliah, dia nggak sanggup, dia nggak mau pulang. Aku mau kuliah aja, aku mau kuliah aja gitu katanya. Nah, aku sudah dapat kerja, aku mau ke sini nanti menunggu sementara. Nah itu kita juga dengar WA-nya juga deg-degan, ini penampungan kerjanya kemana gitu ya. Karena kan kasus-kasus perdagangan orang begitu banyak, begitu maraknya gitu ya. Kita takut apakah benar tempat kerja yang menawarkan itu legal gitu ya, yang baik gitu. Nah jadi seperti ini, ketika pasti ada gitu ya salahnya di setiap keluarga, permasalahan sekitar anak dan remaja. Nah ini adalah masalah di lingkungan keluarga. Kemudian apa fungsinya pengasuhan alternatif? Jadi klasternya nyambung itu Bu ya, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, jadi ketika di keluarga-keluarga terjadi sedikit miskomunikasi ya, tidak harmonisan komunikasi, nah disinilah diharapkan dari klaster yang kedua itu mengambil peran untuk memberikan sekedar ngobrol. Kalau dibilang nasihat ngajarin mah gak enak ya Bu ya. Ya sekedar bertukar pikiran, pendekatan lah ya teman-temannya yang dekat gitu, kasihan anakmu gini kan dia yang jalani gitu ya. Jadi bisa bentuknya personal ya dari pengurus, atau misalnya mengumpulkan seperti ini, memberikan penyuluhan. Tadi kan ada psikolognya gitu ya, bisa memberikan sebagai narasumber seperti itu. Nah kalau di posyandu seperti tadi BKR, ada juga nama pokoknya BKB, BKR. Pernah dengar Ibu ya pasti ya? BKB, BKR, Pak Aredi, Poktan PKDRT. Nah sekalian saya sosialisasi ya Bu ya. Nah jadi dalam posyandu terintegrasi belum dengar ya Bu ya? Belum ada pembinaan nanti bulan November. Oh bulan November, jadwalnya Bu Ita ini kayaknya.
ya. Nah, jadi tadi di posyandu yang terintegrasi itu kan harusnya banyak kegiatan. Nah, salah satunya BKB, Bina Keluarga Balita. Di sini yang dibina adalah keluarga-keluarganya, orang tuanya yang punya balita. Tumbuh kembangnya seperti apa gitu ya, yang harus diketahui orang tua. Nah, di sini intinya memberikan penyuluhan. Nah, jadi kalau misalnya yang kesehatannya kan yang tadi itu ya, masalah imunisasi, gizi segala macam. Nah, ini masalah pengasuhan ya dari orang tua di BKB untuk balita. Nah, balita ini usia berapa, Bu? 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada istilahnya BKB kemas. Itu untuk persiapan masuk sekolah 5 sampai 6 tahun. Nah, selesai 6 tahun, masuk 7 tahun itu di BKR. Jadi BKR ini kepanjangannya Bina Keluarga Anak dan Remaja. Nah, kategori anak yaitu tadi setelah BKB kemas 7 tahun sampai 9 tahun. Dikit banget ya, 7, 8, 9. Jadi ini mengalami pemendekan. Tadinya 7 sampai 12 tahun, Bu. Nah, karena zaman seperti ini ya perkembangannya, gizinya semakin bagus gitu ya. Kemudian yang mereka akses juga macam-macam gitu ya perkembangannya. Misalnya kalau dari ahli psikolognya sih saya dapat informasi, misalnya kayak drakor gitu ya kan, romantis ya ceritanya. Nah, itu juga mempengaruhi hormon ternyata. Nah, jadi anak-anak tuh cepat balik, cepat puber. Nah, sehingga jadi turun tuh untuk anak hanya 7 sampai 9 tahun, sehingga 10 tahun itu sudah masuk ke kategori remaja. Jadi 10 sampai 24 tahun catatannya belum menikah. Jadi kalau misalnya ada 21 atau 23 tahun sudah menikah, berarti sudah tidak masuk ke BKR itu ya, tidak masuk ke remaja. Nah, itu jadi bagaimana pengasuhan yang harus ya, yang ideal yang harus diberikan orang tua terhadap anak dan remajanya. Tentu saja berbeda ya, Bu ya. Anak remaja apakah mau disamakan gayanya dengan mendidik anak-anak yang balita? Tentu saja nggak mau ya. Dulu maunya ngikut mulu. Sekarang diajak juga malah nggak mau. Punya acara sendiri, punya ekspresi sendiri, nggak mau ngintil terus. Nah, itu. Jadi bagaimana pengasuhan kepada anak-anak dan remaja. Nah, pengembangan dari BKR ini Pak Aredi, pola asuh anak dan remaja di era digital. Nah, ini tantangan orang tua berikutnya. Era digital, dunia berada di tangan anak-anak kita. Dia tidak keluar rumah, di kamarnya tetap 24 jam. Dia bisa merambah dunia ya, Bu ya. Masya Allah. Nah, ini bagaimana kita tidak mungkin anak-anak kita steril ya, Bu ya. Dari gadget nggak mungkin, udah nggak zamannya. Nah, yang dilakukan orang tua itu bagaimana anak-anak kita punya filter ya, Bu ya. Filter supaya dia bisa memilah apa nih yang bisa diakses, apa nih yang baik gitu ya, apa yang nggak baik. Kalau misalnya ibunya kepo ngawasin, anaknya malah tambah sebel ya, nggak Bu? Ya, luar biasa ya, karena saya juga merasakan begitu berat ya mendidik anak dewasa era zaman sekarang ya. Ya, dulu waktu kecil lain sibuknya gitu ya, sekarang lain lagi ternyata, lebih sibuk lagi gitu ya mengawasinya gitu ya. Nah, itu adalah pengasuhan alternatif ya. Jadi Bapak dan Ibu di pengurusan Komca RW Ramah Anak ini bisa bersinergi justru, jadi nanti bagus di posyandunya ya, posyandu terintegrasinya bagus, BKB BKL-nya kerja, kemudian menjadi proyek data laporan dari Komca RW Ramah Anak. Nah, kemudian termasuk adanya misalnya lembaga-lembaga panti asuhan ya. Ya, selamat jalan Pak Lurah. Ya, alhamdulillah. Udah. Ya, misalnya di wilayah tersebut ya ada panti asuhan. Jadi panti asuhan ini juga merupakan pengasuhan alternatif. Kan biasanya bagi keluarga yang yatim dan duafa gitu ya. Ini kan ketika orang tuanya nggak mampu memberikan hak kebutuhannya gitu ya, diambil alih oleh posyandu panti asuhan ya. Kemudian keberadaan PAUD holistik
Dan ruang-ruang bermain anak di sini, Masya Allah, yang tadi udah banyak banget ya Bu, itu udah didata ya. Karena kan profil, nanti ibu profilnya dilengkapi, masukin semua ya Bu ya. Tentang lapangan-lapangan yang sampai pingpong ada semua itu tadi ya. Nah, kemudian masuk ke klaster yang ketiga, ya, bidang kesehatan dan kesejahteraan dasar. Nah, ini tentu saja masuk ke dalam keberhasilan posyandu tadi, ya, mengenai apa, ibu-ibu yang hamil apakah menimbang, mengontrol perkembangan janinnya sebulan sekali, kemudian vitaminnya, penambah darah, ya, dan sebagainya, kemudian bersalin harus di paskes. Nah, insya Allah di sini udah beres deh gitu ya. Nah, kemudian gizi ASI eksklusif barangkali ya, yang malah PR-nya ya, karena kan biasanya ibunya malah bekerja gitu ya. Nah, ASI eksklusifnya mungkin ya ini perlu apa, dimotivasi gitu ya, karena dulu saya juga punya teman ya, ASI-nya itu karena mungkin agak sibuk ya, jadi agak bermasalah gitu ya, nggak keluar. Nah, justru jadi ada tim khususnya itu apa, volunteer untuk memotivasi orang tua supaya terus ini berupaya supaya ASI-nya tetap bisa diberikan kepada bayinya gitu ya. Nah, kemudian termasuk juga di klaster kesehatan ini adalah kawasan tanpa asap rokok. Tadi ya sudah ada ya, sudah data juga. Nah, masuk ke klaster yang keempat yaitu klaster pendidikan ya, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni dan budaya. Yang pertama-tama adalah wajib belajar 12 tahun. Nah, justru di sini mah udah beres ya, udah kelebihan ya, dengan pemanfaatan waktu luangnya untuk masing-masing anaknya. Nah, justru saya jadi malah berpikir lain nih, Bu Lurah. Saya berharap banyak gitu ya. Ini jadi pilot project gitu bagi RW-RW yang lain gitu. Gimana Bu? Malah jadi Karena luar biasa di sini ya. Karena di RW lain itu ya, yang khususnya perkampungan itu, ya itu banyak anak-anaknya itu banyak bermain gitu ya. Kemarin juga malah pas pembinaan anak-anak mojok main HP, dialihkan pakai itu lagi apa? Karena begitu banner-banner lama gitu ya. Jadi, nah itu kan mengkhawatirkan gitu ya, ketika mereka punya banyak waktu luang, sementara fasilitas gadget rata-rata sekarang anak-anak semua dapat gitu ya. Nah, ini pemanfaatan waktu luangnya apakah nanti mengarah ke positif atau negatif, ini yang kita harus awasi bersama. Jadi kalau misalnya di sini banyak nanti lembaganya, nggak apa-apa, nanti kita ini ekspor dari RW lain ke sini. Tentunya untuk bisa di pemanfaatan waktu luangnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di sini. Jadi gampang kan fokus bantuan dana dari kelurahan ke sini gitu. Atau kalau misalnya nggak perlu dana tambahan dari kelurahan, alhamdulillah gitu ya. Amal solehnya gitu, amal soleh bagi sosialnya gitu, memberikan untuk RW-RW yang lain gitu ya. Ya, jangan menjawab itu Bu. berharap Kita butuh dana operasional juga Bu.